Jam 8 pagi Nadine dan Rendra sudah pergi menuju pelabuhan. Hari ini mereka akan berlayar menuju Dream Island. Para rombongan pengusaha muda ikut di kapal pesiar milik Rendra seperti sebuah pesta kecil. Sebelum mereka semua membicarakan bisnis di pulau itu, Mama Mulia masih tetap tinggal bersama Oma Zaida. Kini kedua orang itu tidak lagi merasa canggung saat menghabiskan waktu bersama. Bahkan sepertinya Mama Mulia akan menetap tinggal di rumah ini sampai renovasi rumahnya sendiri rampung. Jam 9, akhirnya kapal pesiar itu pun mulai berlayar. Bersama Nadine dan Jo, Rendra menyapa semua rekan bisnisnya. Tapi kali ini ada yang berbeda. Nampak jelas jika Rendra memperlakukan Nadine dengan istimewa. Dari perlakuan itu semua, orang sudah tahu jika pasti ada sesuatu di antara keduanya. Di sana, mereka juga bertemu dengan Steve, pengusaha tempat Rendra membeli kapal pesiar ini. Dulu Steve tidak jadi mengajak Nadine untuk bertemu, bahkan untuk sekedar makan siang bersama. Pasalnya gadis itu selalu sibuk mengurus semua kebutuhan Rendra. Dan kini Steve makin tak berkutik saat melihat dengan jelas Rendra yang memeluk Nadine, memeluk tanpa canggung. Bahkan terlihat jelas jika Nadine pun menikmatinya. Wajar saja jika Rendra semakin lama terpikat pada pesona sang sekretaris. Pasalnya makin hari Nadine pun terlihat semakin cantik saja. Terima kasih Ren, ternyata kamu benar-benar tidak melepas logo perusahaan kami sebagai pembuat kapal pesiar ini, ucap Steve. Rendra tersenyum. Sesuai kesepakatan, balas Rendra kemudian, hingga membuat kedua orang itu tertawa bersamaan. Perjalanan ini benar-benar terasa menyenangkan. Terlebih lagi Nadine yang baru pertama kali naik kapal pesiar setelah cukup lama bergabung dengan semua rekan kerjanya. Akhirnya Rendra mengajak Nadine untuk menyingkir membawa istrinya itu berkeliling kapal pesiar ini. Jo tidak ikut bersama mereka. Pria berwajah datar itu tetap berada di dek pertama dengan semua klien, sementara Rendra terus mengajak Nadine sampai mereka tiba di dek atas melihat hamparan laut luas dengan angin yang cukup kuat menerpa tubuh keduanya. Nadine bahkan langsung memeluk sang suami, sedikit dingin dan sedikit takut. Namun di dalam dekapan sang suami, dia sungguh merasa nyaman. Suka enggak? Tanya Rendra. Dia memeluk Nadine, namun masih mampu melihat wajah istrinya. Mereka saling tatap, dan Nadine menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Bibirnya pun tersenyum lebar sekali. Bahkan bibir itu tetap tersenyum saat Rendra lalu buru-buru cemberut saat Nadine baru sadar jika di sini adalah tempat umum. Ih mas, nanti kalau ada yang lihat bagaimana? Masa di sini? Tanya Nadine. Kepalanya mulai tak tenang. Lihat kiri dan kanan. Di dekat sini tak ada siapa-siapa memang, tapi di bawah sana terlihat cukup ramai orang. Ayo cari tempat yang tak terlihat oleh siapapun, ajak Rendra. Nadine bahkan belum sempat menanggapi ucapannya itu, tapi Rendra sudah lebih dulu menari sama istri untuk turun dari atas ini. Nadine tidak tahu akan dibawa kemana oleh sang suami. Dia hanya terus mengikuti langkah pria itu, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah kamar yang begitu indah. Dua mata Nadine bahkan sampai berbinar ketika menatapnya. Sebuah ranjang berukuran besar langsung menatap ke arah lautan, lengkap dengan perabot mewah yang memanjakan mata. 4 jam dalam perjalanan itu, dan akhirnya mereka tiba di sebuah pulau yang begitu indah. Pulau itu sudah seperti sebuah kota dengan banyak bangunan megah, namun semua hanya berpusat untuk pariwisata. Tak boleh ada perkantoran dan industri produksi di sini. Pulau itu penuh dengan hotel, villa, dan rumah-rumah penduduk lokal.
Untuk saat ini, hanya kalangan elit yang mampu berkunjung ke sini. Selain akomodasi yang mahal, biaya menginap di sini pun terbilang fantastis. Rendra dan semua rekan kerjanya berniat mengevaluasi pulau itu untuk perencanaan pasar yang lebih besar, mencoba mencari solusi untuk memangkas harga hingga lebih banyak orang yang berkunjung. Menginjakkan kaki pertama kali di pulau itu pun terasa begitu berkesan bagi Nadine. Dia dan Rendra benar-benar tak canggung lagi menunjukkan hubungan di hadapan semua orang. Pasalnya, yang ada dalam kegiatan ini hanya orang-orang tertentu, bukan para wanita di kantor yang suka menggosip. Yang hadir dalam kegiatan ini adalah para pengusaha muda yang bergerak di bidang tour and travel. Hidup mereka selalu berharga hanya untuk sekedar menggosip. Menikmati hidup dan bekerja adalah pola hidup mereka, sama seperti Rendra selama ini. Jadi ketika semua orang melihat kedekatan Rendra dan Nadine, mereka hanya cukup tahu jika keduanya memiliki hubungan dan tak perlu mengulik lebih dalam ada apa, kenapa, dan bagaimana bisa. Mereka tidak peduli dengan itu semua. Namun lain halnya dengan Bianca. Wanita itu datang ke pulau ini memang bertujuan untuk mencari bukti tentang hubungan tersebut. Jadi Bianca benar-benar merasa terkejut ketika melihat kemesraan Nadine dan Rendra secara langsung dengan mulutnya yang menganga karena sok. Bianca berulang kali mengambil foto Nadine dan Rendra. Apalagi dia lebih dulu tiba di pulau ini, jadi benar-benar banyak bukti yang bisa dia kumpulkan. Bahkan sampai foto di saat Nadine dan Rendra masuk ke dalam kamar yang sama. Astaga, benar-benar sekretaris yang menjijikkan. Wajar saja selama ini dia selalu menghalangi aku untuk bertemu dengan Rendra. Ternyata dia ingin jadi gerutu Bianca. Kesal sekali rasanya jika ingat masa lalu itu. Nadine yang tidak pernah memberinya kesempatan untuk masuk ke dalam ruangan Rendra, padahal dia sangat yakin jika sebenarnya Rendra pun tertarik padanya. Jika tidak ada sekretaris sok cantik itu, pasti saat ini Bianca telah jadi kekasih sang Casanova, pria yang diidam-idamkan oleh para wanita. Aku akan mengirim semua foto ini pada Denisa lebih dulu, biar dia tahu jika wanita yang pernah dibelanya ternyata menusuk dari belakang. Geram Bianca, bibirnya pun tersenyum miring. Dia merasa telah melenyapkan dua lalat dalam sekali pukulan. Nadine dan Denisa di antara langkahnya yang berjalan menjauh dari kamar Rendra, dia pun mengirim semua foto itu pada Denisa. Banyak sekali notifikasi yang masuk tanda pesan di ponsel Denisa, dan Bianca makin tersenyum lebar saat melihat tanda pesannya sudah berubah jadi biru, sebuah tanda yang mengartikan bahwa saat ini Denisa sudah melihat semua foto-foto kirimannya. Bianca tertawa, rasanya puas sekali. Dia sudah membayangkan bahwa saat ini Denisa langsung mengeram kesal, kepalanya mendidih dan wajahnya merah padam tanda amarah. Sebuah pemandangan yang indah ketika dia melihat Denisa memaki Nadine. Mereka ada di Pulau Dream Island, tulis Bianca lagi dalam pesan itu. Dia sangat berharap Denisa akan segera datang ke sini dan menjambak rambut Nadine. Hanya membayangkannya saja sudah benar-benar membuatnya merasa bahagia. Dilihatnya jika Denisa sedang mengetik pesan balasan, senyum Bianca makin terkembang lebar. Lalu senyum itu mendadak hilang saat akhirnya balasan pesan Denisa masuk ke dalam ponselnya. Oh, balas Denisa singkat. Bianca melotot. Bagaimana bisa Denisa hanya membalas dengan "oh", sementara di ujung sana gantian Denisa yang tertawa terbahak-bahak. Kapok, makan tuh anu-anunya Nadine dan Rendra, maki Denisa. Dia puas sekali karena sampai kapanpun Bianca tak akan pernah bisa menikmati sang Casanova. Selamanya Bianca akan jadi wanita yang tak dianggap. Denisa tertawa sampai terpingkal-pingkal.
Setelah tawanya meredah, Denisa lantas segera menghubungi Nadine. Dia harus mengatakan pada Nadine bahwa saat ini Bianca sedang mengawasi. Denisa juga berpikir bahwa ikut liburan bersama Nadine akan terasa menyenangkan. Akhir-akhir ini dia pun tidak memiliki kegiatan yang berarti. Di panggilan pertamanya, telepon Denisa itu langsung mendapatkan jawaban. "Halo Nat," ucap Denisa dengan antusias. "Nona Denisa?" Jangan panggil aku Nona lagi. Sekarang kan kita sudah jadi teman. Kamu bukan lagi seorang sekretaris, tapi istrinya Rendra," jelas Denisa panjang lebar. Di pertemuan terakhir mereka kemarin, Denisa sudah mengatakan perihal ini, tapi Nadine malah tetap memanggilnya dengan sebutan Nona sekarang. Di ujung sana Nadine tersenyum kecil. "Baiklah, ada apa sah?" tanya Nadine kemudian. "Kamu dan Rendra sekarang ada di Dream Island." "Iya, kenapa?" balas Nadine. Sedikitpun dia tidak merasa canggung untuk menunjukkan kebersamaan mereka. Sebelumnya, Nadine juga mengatakan bahwa dia akan mencoba untuk menerima pernikahan ini. Meski awalnya terpaksa, semuanya dia lakukan demi anak. Bianca ada di sana juga. Dia bahkan mengirim foto-foto kalian padaku. "Oh," balas Nadine, hingga membuat Denisa pun kembali tertawa terbahak-bahak. Ternyata lucu sekali ketika mendengar kata "oh" secara langsung. Satu kata yang dia kirim juga untuk Bianca. "Kenapa tertawa?" tanya Nadine cukup bingung. "Tidak apa-apa," balas Denisa dengan susah payah. Pasalnya dia masih terus tertawa. Aku susul kalian ke sana ya. Aku kan mau liburan juga. Boleh, kami menginap di Hotel XX." "Oke," Rendra membisikkan sesuatu pada sang istri, mengatakan jika nanti Jo yang akan menjemput. Telepon itu di loudspeaker oleh Nadine, jadi Rendra pun mampu mendengarnya juga. "Nanti asisten Jo yang akan menjemputmu di pelabuhan," ucap Nadine persis seperti apa yang dibisikkan oleh sang suami. "Baiklah," balas Denisa pula. Dan setelah membuat kesepakatan itu, akhirnya panggilan telepon di antara mereka pun terputus. Rendra dengan segera membuang ponsel milik Nadine dan melanjutkan aktivitas mereka yang tertunda. Sejak tadi Nadine sudah berada pada pria itu, siap namun urung gara-gara telepon Denisa. Bianca ingin sekali membanting ponselnya. Ketika melihat balasan Denisa hanya "oh", dia benar-benar tidak terima diperlakukan seperti ini. Soalnya dia adalah satu-satunya orang yang paling tidak punya kerajaan. Kurang ajar. Jadi Denisa sudah tahu itu semua. Geramnya ketika Bianca sudah sampai di kamarnya, tempat menginap di hotel yang sama dengan Nadine dan Rendra. Dia pun membanting pintu kamarnya dengan cukup kuat sampai terdengar jelas bunyi brak. Baiklah, mungkin Denisa memang sudah tahu tentang hubungan ini, tapi bagaimana dengan Oma Zaida? Dia pasti belum tahu apapun kan, dan pasti akan sangat marah besar ketika mengetahui cucu kesayangannya memiliki hubungan dengan seorang sekretaris. Senyum di bibir Bianca mulai terbit lagi. Kini Bianca telah duduk di pinggiran ranjang. Sudah jadi rahasia umum jika Oma Zaida menginginkan seorang nona muda untuk jadi istri Rendra. Oma Zaida juga melarang Rendra memiliki hubungan dengan karyawannya. Lebih baik sekarang juga aku kirim semua foto ini pada Oma Zaida. Bianca tersenyum miring. Ketika rencananya yang pertama gagal, maka dia sudah memiliki rencana yang baru. Sepintar itu Bianca. Pesan masuk secara beruntun di ponsel milik Oma Zaida. Di ujung pesannya, Bianca menambahkan kata-kata, "Oma Zaida, ini aku Bianca, teman dekat Rendra. Akhir-akhir ini Nadine nampak jelas menggoda Rendra, dan ternyata wanita itu benar-benar menjerat Rendra. Nadine bahkan sampai ikut perjalanan bisnis ke Dream Island. Astaga, aku saja sangat terkejut. Oma yang sabar ya, pastikan saja setelah ini Rendra membuang wanita itu," tulis Bianca panjang lebar, makin mendramatisir keadaan. Dan Oma Zaida yang menerima pesan itu mengucek matanya, takut salah lihat. Ternyata benar itu foto Nadine dan Rendra. Oma Zaida lantas menunjukkan foto itu pada Mama Mulia yang duduk di sampingnya. "Lihatlah anak-anak, di tempat umum masih saja seperti ini." "Aduh Oma Zaida," Mama Mulia tertawa.
Dulu aku dan mendiang suamiku juga begitu, balas Mama Mulia, mengakui masa lalunya sendiri, lalu tertawa sendiri. Sementara Oma Zaidah langsung menepuk keningnya pelan. Itu dapat foto dari siapa? Tanya Mama Mulia setelah tawanya mereda. Biasa dari wanita-wanita yang patah hati melihat hubungan Rendra dan Nadine. Hubungan mereka memang sebaiknya harus segera diumumkan. Asik berbincang dengan Mama Mulia, Oma Zaidah sampai lupa tidak membalas pesan Bianca. Kedua orang itu malah asik membahas tentang rencana mereka untuk membuat sebuah pesta pernikahan Nadine dan Rendra. Bagaimanapun ini adalah hal paling bersejarah bagi keluarga Hutomo, jadi harus pesta yang benar-benar meriah. Dan di seberang sana, Bianca terus melihat ponselnya dengan mata mendelik. Semua pesannya telah dibaca oleh Oma Zaidah, tapi kenapa Oma Zaidah sedikit pun tidak membalas pesannya? Dia diabaikan begitu saja, dan hal ini makin membuat Bianca merasa kesal. Ini bagaimana sih? Kenapa Oma Zaidah tidak membalas pesanku? Geram Bianca. Jangan bilang Oma Zaidah juga mengetahui tentang hubungan mereka. Tidak, pekik Bianca. Dia pusing-pusing sendiri dan sekarang jadi stres sendiri. Saking kesalnya, kali ini Bianca pun sampai membanting ponselnya, tapi bukan ke lantai, hanya di atas ranjang. Geramnya tak habis-habis. Jam 4 sore Denisa telah sampai di pelabuhan. Joe juga sudah menunggu kedatangan sang nona muda. Joe bahkan langsung menyambut Denisa ketika wanita itu baru turun dari atas tangga kapal. Melihat Joe yang menyambutnya seperti itu, entah kenapa tiba-tiba Denisa tersenyum. Jika dilihat-lihat seperti ini, Joe terlihat sangat tampan. Mungkin karena saat ini Joe tidak memakai baju kerja, melainkan baju santai biasa. Biar saya bantu Anda untuk membawa koper itu, Nona, ucap Joe. Dia pun langsung mengambil alih koper di tangan Denisa. Jangan panggil aku Nona, asisten Joe, panggil namaku saja, balas Denisa. Maaf Nona, saya tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun Anda adalah teman baik Tuan Rendra. Joe belum tahu jika Denisa telah jadi sahabat Nadine juga. Kalau begitu anggap saja ini perintah. Aku memerintahkanmu untuk memanggilku dengan sebutan Denisa. Joe terdiam, bingung mau menjawab apa lagi. Dia hanya menunjukkan wajahnya yang datar. Sementara Denisa tersenyum lebar sekali melihat wajah datar pria itu. Ingin sekali Denisa bahkan sampai tertawa di dalam hatinya sendiri. Menggoda asisten Joe sepertinya lucu, batin Denisa. Ayo, ajak Denisa dengan antusias. Dia bahkan memeluk lengan asisten Joe dengan erat, sampai lengan itu bersemayam di antara. Asisten Joe mendelik, tapi dia tak punya kuasa untuk menarik tangannya sendiri.